Berarti kan pokok permasalahannya hanya ada di petani, Bang. Bahwasanya kebutuhan mereka atau karena mungkin standarisasi atau karena mereka sudah terjerat sama tengkulak. Sederhananya begini, Om. Sederhananya begini, masuk Mas. Sederhananya kita ngopi dulu. Iya. Karena Iya. bicara ngopi nggak ngopi ya lagu lah. Ah iya, oke. Ini kopi apa Mas? V60. V60. Kopi dari mana bro? Oh Gunung Malang. Oke. Yang satu apa? Kopi jahe. Oh kopi jahe. Jahenya dari Kejobong. Ngarang bekan tadi. Oh apa? Iya, gini. Contohnya gini. Kopi yang baik diolah menjadi V60 maupun apa di sini, beliau para pemilik gede, para hilir itu mengatakan harus petik merah. Oke. Robusta petik merah itu 10.000 per kilo, Om. Kalau dengan bukan panen raya. Kalau panen raya itu 5.000 sampai 6.000 7.000 per kilo petik merah. Ke arah merah ke ungu, gitu loh. Lihat persoalannya adalah oke, petani nurut nih, sampean punya 10 hektar. Oke. Terus siapa yang mau beli? Pemilik gede nggak mau. Pemilik gede tahunya green bean. Kan begitu. Kita waktu itu menghitung butuh sekitar 1 miliar untuk membeli green bean petani. Membeli petik merahnya petani. Dengan asumsi 10.000 per kilo. Nah, kemudian kita butuh gudang, kita butuh tempat pengeringan dengan standar yang baik. Investasinya cukup tinggi di situ. Peran serta pemerintah gimana? Apakah para poro-poro yang ada di sana itu aware atau peduli dengan tadi kebutuhan seperti itu? Butuh investasi, butuh gudang dan segala macamnya. Karena pastinya kita tahu juga kopi di Purbalingga adalah salah satu potensi. Nah, pemerintah gimana? Kalau sekarang sudah membaik. Jadi kolaborasinya adalah Dinas Perdagangan oleh Pak Johan Arifin dan kemudian Kepala Dinas Pertanian Pak Mukodam itu mulai berkolaborasi. Artinya sekarang sudah kami petani itu di bawah naungan dari Dinas Pertanian. Karena kita tergabung dalam kelompok-kelompok tani dengan binaan. Makanya bantuan dalam bentuk huler, bantuan dalam bentuk mesin-mesin untuk olah kopi termasuk green untuk pengeringan dan sebagainya itu dari Dinas Pertanian. Sedangkan hilir itu Dinas Perdagangan, UMKM dan sebagainya. Karena petani juga didorong ke UMKM, mereka punya produk-produk sendiri. Ya mereka juga dilatih kemarin sampai kemudian punya alamat sendiri untuk trading dan sebagainya. Sebenarnya petani pun dibantu dari kalau yang diproses budidayanya oleh Dinas Pertanian, pengemasan sampai untuk ke produknya itu Dinas Perdagangan. Ya sebetulnya alurnya lumayan panjang ya. Ya, tapi tidak semudah itu karena juga berhadapan dengan itu tengkulak-tengkulak yang cukup itu. Dan mereka sistemnya ijon. Itu menjadi permasalahan juga dong harusnya dari pembina petani kopi ataupun orang-orang yang terkait masalah tengkulak ini gimana? Ya, kita berhadapan dengan satu kultur perdagangan besar ya. Karena tengkulak itu akan larinya ke perusahaan besar. Oh, seperti kapal obong, perahu geni dan sebagainya itu karena mereka beli ijoan dan kemudian ya yang sasetan yang harganya murah itu kopi cepet itu. Loh, ya artinya kopi satset. Dan itu dari itu masuk ke Wonosobo, ke Temanggung dan sebagainya. Itu kemudian diambil lagi kemarin yang etok-etoknya ekspor kan begitu. Gitu. Berarti iya. Kemarin cuma etok-etok ini. Ya sampai sekarang kabarnya duitnya belum keluar. Aduh. Ya teman-teman tahu kan nggak mau ngomong. Mereka ada etika. Berarti kan secara pemberitaan keren banget. Ya kadang kita butuh publikasi seperti itu. Tapi kasihan kemarin ada tawaran lagi. Aduh gimana ya. Ini kita kemarin Arabica Purbalingga, saya ditelepon tadi pagi sama Pak Johan Arifin bahwa lolos untuk lelang di Dinas Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pertanian ya, Dinas Perdagangan, lolos.
mencari 30 kilo yang siap itu nggak ada. Mas tolong carikan, ya ada sebetulnya, tapi teman-teman kalau Arabica itu ada wilayah yang pertama adalah di Serang Gunung Malang, wilayah sana, kemudian Bambangan sampai kemudian Siwarak, itu kualitasnya bagus. Tapi mereka sudah kontrak rata-rata dengan beberapa kafe gede dan sebagainya yang sudah settle itu. Dibangun lagi itu di Gunung Beser, di Jingkang itu juga mulai dikembangkan Arabica. Rata-rata Purbalingga itu Robusta. Jadi kalau mau sedikit mengaku ya ke Pulau Sari nggak apa-apa lah, karena satu keluarga Gunung Slamet kan begitu. Ya. Dan itu lebih tinggi, lebih kualitas karena di atas 2000 lebih ya, itu dengan kualitas Arabica yang bagus. Ya kadang-kadang labeling kan penting ya. Arabica mana Mas? Gunung Malang. Aslinya ya mungkin mana gitu. Tapi ini menjadi menarik bahwa itu center-center yang tidak tergoyah. Sosialisasi, pelatihan dan sebagainya sudah dilakukan, tapi itu tadi ada ritme pertarungan kelompok-kelompok ekonomi yang lebih kuat ya. Ya mereka yang punya PO ke perusahaan seperti kapal geni dan sebagainya itu juga nggak mau untuk kemudian inputnya tergoyahkan gitu. Dan itu dari mana? Dari mereka yang melakukan sistem ijon, sistem yang di awal itu. Jadi sampai jadi petani ya taksili 10 juta yang kemudian melebu aku. Nah, kompleksitas petani itu kan enggak sederhana soal merawat kopi yang menjadi kopi yang baik, fermentasi itu bisa sampai 6 bulan kok yang bagus, sampai 4 bulan 5 bulan. Sedangkan kebutuhan untuk nyangoni bocah sama beli jajan kan setiap hari ya. Kan begitu pada sisi lain. Jadi ada kapulaga, ada apa di satu sisi ya itu ya udah ijon ini, dan mereka para pengepul itu tahu betul psikologi petani gitu. Makanya menurut saya sederhana ya, bahwa idealnya memang mereka bisa memproduksi dengan petik merah. Sekarang saya 10 hektar mau petik merah, siap tuku sopo. Yang kamu nikmati enak ini dari yang petik merah loh, nggak mungkin ijo atos tuh nggak mungkin. Petik merah yang mau beli siapa? Nah karena dari petani harus dibayar ya. Harus dibeli kan begitu. Ya katanya itu katanya. Jadi namun dengan dinamika itu, walaupun itu kopi itu tetap menarik. Ya, tetap menarik. Ya. Makanya di fotonya pagi yang nggak ada pembelinya, nanti diupload seolah-olah mangkrak gitu. Tapi malam nggak pernah ke sana karena di kafe yang lain kan begitu. Iya betul. Iya, jadi sing ndi ki? kopi enak. Iya. Jadi motone esok sih kira-kira langkah wong. Iya. Sing bengi peteng kok, Mas? Iya, dalam maning kan rame. Ya. Iya. Biasanya tapi persoalannya begini. Jadi banyak sekali yang minat, Asline. Loh gratisan. Asline. Fasilitas lengkap, listrik, wifi gratis dan DC kan begitu. Jadi banyak yang minat, Jadi tapi kenapa mangkrak ya? Bukan mangkrak, Itu kalau pagi kan enggak, karena petani, Oh iya. Petani yang itu pun dikritik ya, petani kok dagang salah apa kan apa gitu. Salah ya? Salah apa, mereka ya ingin itu. Jadi ini menarik karena mereka datang dari Kalang Jambu pagi sampai sini siang kan. Atau maning ya? Lo paling ora 3 jam, Oh iya, Ding. Nah, iya. Sampai sini jam 11. Tapi nggak apa-apa. Fotonya jam 7 pagi. Kami akhirnya berkumpul, kemudian berterima kasih terhadap beliaunya itu, bahwa dengan begitu kita merasa ya ada yang kemudian dinamikanya di internal keras ya, cuman ya wong abnulut urip nang negara kok diribuki temen sih kan kayak gitu. Tapi nggak apa-apa, jadi itu menyatu dan kita iuran. Petani aslinya sugih. Petani aslinya sugih. Iya. Sing tuku sing ora sugih. Lah ya karepe murah nang kene petani dirgani 20.000 kok tanya gitu. Berarti kan keton sing tuku sing ora sugih. Artinya gini, ini kan butuh kesepakatan, tapi mereka hilir juga menuntut kualitas petani, produk yang bagus. Di luar kita sudah terbeli 30, 40 sampai 45. Di sini rata-rata ngenyangnya 25 kok. Nah, ini kan ini kompleksitas yang kemudian harus disepakati. Makanya kita harus ketemu nyong gelem tuku 40, nyong gelem tuku 45, tapi sing aja kiye. Nah, ini kan butuh pertemu. Iya, betul. Nah, ini dari menyatakan petani kemarin ya wis tetap bahwa pojok kompak itu nanti akan menjadi pusat bahwa agep tuku green bean yang nang Apalah kemudian berkolaborasi, kita iuran bahwa orang mau ngopi, orang mau kembung, tapi anak makanan nih.
Semakin kira kepenganane. Ikut aku mikir ngomong gue Lah, serius. iya. Bisa nih kopi-kopi dong kayak gue. Nah intinya begitulah dinamikanya seperti itu. Iya. Jadi kami tetap berterima kasih dikritik seperti itu karena bagian bahwa itu pendewasaan terhadap kami teman-teman petani. Yo kowe petani nyatane kowe kayak gitu kok kan gitu. Iya. Jadi Jadi mereka tersadarkan untuk itu. mungkin dengan adanya satu ruang di sebelah sana di sebelah selatan kota itu, ketika petani kopi di situ terus kemudian ada itu menjadi pintu untuk ketemunya yang hulu dengan yang hilir yang akhirnya akan menjadi standarisasi dari Iya. produk itu kan. Betul, betul. Nah, pertanyaannya seberapa atau sebanyak berapa sih yang ada di Purbalingga sendiri yang menggunakan kopi lokal? Kami berterima kasih ya ke teman-teman ruang kopi khususnya teman-teman hilir. Hampir semuanya sudah memakai kita. Ya, Robusta, Arabica itu sudah banyak yang dipakai di sini. Oke. Sudah banyak. Pernah survei nggak Mas? Dalam artian gini, ini kopi mana Mas? Ketika pasti ditanya kan, Iya. ini kopi mana? Yang ini dari Malabar, yang ini. Apakah dari yang penjual kopi sendiri membranding punya lokal enggak? Oh iya, hampir semuanya sudah sekarang tertata. Artinya begini. Makanya saya bilang terima kasih. Bahkan Owabong itu walaupun sudah ada mana tetap ada Gunung Malang, tetap ada Robusta, Cirandu, itu tetap ada ya. Jadi kita memaklumi teman-teman hilir karena yang datang itu kan bukan hanya orang kita. Betul, Artinya ketika betul. saya main leadnya harus gayo, ya sudah, ini harus sedia gayo. Kita tidak menafikan soal bahwa melarang kopi-kopi dari luar daerah untuk disandingkan di sini, karena itu bagian dari mereka berdagang untuk memenuhi konsumen, otomatis akan seperti itu. Sebenarnya kalau dari teman-teman kopi sendiri, dari komunitas hilir itu selalu nge-branding, lo kopi enak, ini lo kopi enak, ini kopi lokal. Ada kemungkinan bisa bicara sama dengan Gayo. Betul. Makanya setting kita dengan teman-teman petani kopi yang ada di kedai kompak itu, mereka tidak membranding ini kopi Jingkang, kopi Sirandu, kopi Makam, kopi Kejobong, bukan begitu Tapi punya kopi Robusta Purbalingga, Arabica Purbalingga. itu lebih keren dalam artian. Iya, seperti Gayo. Ya Iya. udah, Gayo walaupun ada beberapa daerah mereka mengenalkan Gayo. Iya, maksudnya Kita ke arah itu. Jadi, kita ke arah- dan jadi itu dari ketika ada sebab- branding, ketika Iya. teman-teman kopi sendiri nge-branding, ada customer datang, yang enak mana? Ini Purbalingga. Ya. Ini Purbalingga. Jangan yang didorong kopi luar dulu. Harusnya ada pemahaman seperti itu dong. Iya, betul. Jadi tapi memang kita nggak bisa melerai misalnya Gunung Malang itu akan tetap di nasional sangat itu. Mereka mengawali ya. Mereka mengawali dengan branding Arabica Gunung Malang itu memang cukup itu. Dan sekarang udah yang membanggakan di kalangan petani sekarang varian Arabica itu sangat besar, sangat banyak. Lini es, kemudian beberapa jenis yang lain baru-baru itu sekarang dimunculkan di pegunungan selatan Malang bagian itu. selatan, dari Gunung Malang sampai Siwarak, Gunung Beser juga itu semuanya sudah dengan berbagai jenis yang up to date lah, yang diminati oleh pasar. Nah ini yang cukup saya menjadi menarik untuk kemudian memperkaya khasanah Perkopian di Purbalingga. perkopian di Purbalingga. Cuman memang solusinya memang harus bertemu ini Iya. Jadi maunya hilir teman-teman kafe itu seperti apa, dan petani harus mengikuti karena ini ruang pasar, ini ruang pamer, kan gitu. Betul. Karena mungkin ya setahu saya, ketika teman-teman dari hulu sudah menyadari kebutuhannya seperti ini, kemudian teman-teman hilir juga match dengan kebutuhannya yang seperti ini, akhirnya Purbalingga akan menjadi sebuah sentra kopi. Bisa nggak sih jadi sebuah sentra kopi? Dan perlu nggak sih peranan dari pemerintah ke arah situ? Kalau pemerintah udah maksimal ya, lepas dari apapun mereka pernah bikin peraturan bupati yang mewajibkan semua OPD memakai kopi Purbalingga. Dan itu terlaksana. Terlaksana, walaupun dalam perkembangannya tidak ada pengawasan ya, mereka beli ke Kapal geni, satset tadi gitu kopi kan. yang cepat tersaji. Iya. Sat. Kemudian dinas pertanian, dinas perdagangan juga lari ke mana? Ke hotel gitu kan. Ah. Ke itu juga mulai
mulai ada tahapan-tahapan untuk kemudian mereka mengkolaborasikan produk-produknya masuk ke sana juga sudah ada. Artinya seperti itu. Promosi sudah dilakukan, bahkan Dinkop UKM juga sudah dengan tukar-tukunya dan sebagainya, mereka sudah melakukan upaya-upaya seperti itu. Ya itu, ini tinggal cuma persoalannya kan bahwa banyak 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 daerah yang kemudian mengemas ini semua, Banjar, Wonosobo, Oke. Banyumas. Cuman memang ini lebih mending bahwa petaninya itu agak terkoordinir, langsung di bawah Dinas Pertanian dan mereka dikelola dalam satu subunit dalam kelompok tani. Jadi kan ada kelompok tani yang fokus pada padi, ada yang kapulaga, ada yang ketela, ada yang kelapa. Nah, ini salah satunya komoditas kopi. Oke. Ini yang seperti itu. Karena saya tadi membayangkan bahwa yang tersentuh antara 80 sampai 90% seluruh petani di kopi Purbalingga. Kemudian itu butuh kerja keras, butuh effort yang sangat-sangat luar biasa Iya. untuk minimal menyatukan frekuensi dari petani-petani di kopi di Purbalingga. Betul. Kemudian ada simpul yang belum terurai antara hulu dengan hilir, Iya, ya kan? iya. Nah, di situ saya tadi membayangkan seandainya mereka semua sudah match semua itu, Purbalingga jadi kota kopi, Mas. Ya minimal menurut saya bahwa kopi Purbalingga ada di setiap kedai atau setiap kafe di Purbalingga. Yang kedua, Minimal seperti itu ya. ya kesejahteraan petani juga meningkat lah. Kalau kemudian jotos ijo atos itu 18.000 20.000 per kilo dengan metode yang bagus dan diterima oleh pasar, kafe dan sebagainya, ya 30-35 per kilo kan luar biasa. Oke. Gitu. Nah, kalau dari teman-teman petani kopi nih, sudah nggak sih? Sudah belum? Ketika itu harus merambah ke kota lain, dan apakah perlakuan yang sama di kota lain? Contohnya misalkan di Purwokerto atau di Banjar atau mungkin bahkan di Jakarta itu,